Terima kasih Anda masih bersama kami di Anyu Sore. Kita lanjutkan dialog terkait prostitusi online yang menjerat artis. Telah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda Jawa Timur, Pak Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore. Bagaimana jalannya pemeriksaan hari ini Pak? Ya, hari ini adalah kelanjutan ya sebenarnya. Dalam waktu dekat kita panggil lah Robi Abbas itu. Biarkan semua Robi Abbas juga yang menjelaskan juga sebagai saksi. Karena ini ES dan TN ini kadang mengaku, kadang mengelak. Nah padahal apa yang sudah kita dapatkan ini sudah 25% ya. Digital forensik kita. Nah sehingga memang kita terbuka sendiri nantinya. Dia bilang menemani tamu saja. Tapi sebenarnya ada saksi yang mengatakan, bahkan saksi ini satu profesi dengan yang bersangkutan, bahwa itu adalah memang saingan usahanya. Nah ini salah satunya yang ingin kita sampaikan. Yang kedua adalah bahwa memang ini juga hasil digital forensik kita, bahwa chatting dan pengiriman video ini sudah hampir 100% ya. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh yang bersangkutan itu bisa kita bantah nantinya. Oke, baik. Pak, tadi saya sempat ngobrol sama Pak Franky Desima Warowo yang saat ini juga bergabung bersama kami. Dikatakan bahwa ES ini hanya mengantar Vanessa Angel atau VA ini ke Surabaya, tidak berperan aktif dalam kasus prostitusi online. Silakan Pak Frans dijawab Pak Frans. Ya itu silakan ya, apa yang dia sampaikan adalah merupakan sesuatu dalam rangka meringankan yang bersangkutan untuk kasus ke depan. Tetapi polisi punya fakta tentunya. Dan polisi punya apa yang dimiliki yaitu bukti-bukti untuk kita nanti sampaikan. Sekali lagi yang saya sampaikan kepada ES ya, bahwa kita sudah memiliki kok rekam jejak digitalnya lama sebelum kasus ini. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan, oke, yang bersangkutan mengatakan bahwa saya hanya mengantar Vanessa Angel saja, tetapi bukti forensik itu juga akan menjelaskan nanti kepada publik bahwa apa yang dilakukan, apa yang diterima, dan apa yang selama ini dia simpan adalah merupakan data yang tidak terbantahkan lagi. Kalau untuk transaksi uang sendiri antara VA dengan ES itu bagaimana Pak? VA dengan ES ini yang jelas VA menyerahkan uang ya, kita menyerahkan uang kemarin kepada penyidik sekitar 35 juta sebagai bentuk transfer dari apa yang dikerjakan oleh sebagai transfer awal, sebagai bukti transfer awal penyertaan 30% dulu dari apa yang disepakati. Nah, ES tadi menyampaikan bahwa dia hanya menjalankan saja, kemudian menemani. Itu silakan, tetapi kita bukti transfer ke Vanessa Angel itu sudah ada ya. Dan itu sudah diserahkan ke penyidik. Baik. Sebagai bentuk daripada apa yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai bentuk daripada kesepakatan awal. Baik, saya ke Pak Franky. Pak Franky, menurut kepolisian bahwa ternyata ES ini berperan aktif dan sempat ada 15 kali transaksi antara ES dengan VA, Pak. Ya, terima kasih ya atas penyampaian itu Pak Fran. Kita selalu menghargai itu, gitu ya. Terus perlu kami sampaikan, pada pertemuan kami tadi malam kepada klien kami, ada kurang lebih 35 pertanyaan yang saya ajukan kepada klien kami. Termasuk transaksi yang 15 kali itu yang diberitakan yang sangat fantastis beberapa hari ini. Nah, dari 15 kali transaksi itu, jadi klien kami menyatakan bukan dari hasil-hasil yang tidak benar, bukan dari hasil prostitusi itu, ya. Dari itu hasil adalah apa, Pak? kebenaran atau yang disampaikan. Nah, setelah kami cara itu pertanyaan itu, kalau begitu itu hasil dari mana? Nah, klien kami menyampaikan bahwa itu hasil-hasil kerjasama selama ini atas buka-buka lapak, misalkan seperti itu,
gitu loh. Bukalapak Jadi apa Pak dalam semua itu dari hasil yang dalam pengertian apa Pak? Bukalapak Ya. apa nih Pak? ya buat Bukalapak dalam pengertian bahwa ada bisnis-bisnis yang tidak sangkut pautnya dengan prostitusi. Itu menurut keterangan yang disampaikan oleh klien kami kepada kami. Itu. Oke, baik, saya ke Pak Frans. Katanya memang ada kerjasama bisnis antara Vanessa dengan ES yang tidak ada hubungannya dengan prostitusi. Kalau berdasarkan data digital forensik yang telah berhasil diambil oleh kepolisian, seperti apa Pak dari data chattingnya Pak? Kita yang berbicara ya, apapun juga yang disampaikan oleh pengacara itu adalah hak daripada ES untuk disampaikan juga ke publik. Karena satu adalah bentuk daripada pembelaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah membangun daripada opini bahwa ES ini jangan terlalu jauh lah untuk terlibat di dalamnya. Tetapi 2017 sampai dengan sekarang tentunya digital forensik ini akan juga berbicara rekam jejak ya. Dan rekam jejak ini tidak akan mungkin lepas. Chatting, kemudian transfer, kemudian eksekusi itu akan berbicara di situ. Nah, oleh karena itu memang apa yang disampaikan oleh pengacara sah-sah saja di depan ruang publik untuk bicara itu. Karena ini adalah pembelaan bagi ES dan juga ES juga ingin membangun opini. Tetapi kami ingin menyampaikan bahwa apa yang juga kita dapat adalah fakta yang juga tak terbantahkan. Baik, silakan Pak Franky dijawab Pak Franky. Ya, kami tidak menolak apa yang disampaikan oleh Pak Afran terkait hasil-hasil forensik itu. Tetapi yang kami gali daripada keterangan klien kami ini adalah hasil-hasil yang benar-benar yang terjadi dan itu sudah diungkapkan gitu. Ya, termasuk itu pada saat penangkapan itu. Ya nantilah ya, biar proses dulu berjalan. Nanti kita buktikan semuanya. Ya. Kami sudah gali semuanya dan hari ini kan baru kami dapat juga BAP ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kami sangat hargai itu. Terima kasih sudah membantu. Dan seterusnya mohon juga untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan ya, kami mohon dibantu nanti untuk segera diberikan hal itu. Ya. Baik. Tidak ada masalah. Kalau memang teman-teman kepolisian khususnya di Polda Jawa Timur ingin membongkar prostitusi online ini, tidak ada masalah, kita tidak ada apa-apa, malah senang ya. Asalkan ini ya, siapa-siapa yang menjadi daripada korban-korban itu atau yang mucikari terhadap ya perdagangan perempuan itu ya bisa dibuktikan ya itu. Dan selama kami beberapa hari ini kurang lebih 3 hari jadi kuasa hukum ES ini, apa yang disampaikan oleh ES, jadi kami sudah punya data semuanya itu ya. Baik. Seperti itu. Ada pembicaraan soal dalam tanda kutip tarif Vanessa Angel mengenai uang 80 juta yang ramai terus di masyarakat Pak. Ya, perlu kami sampaikan terkait uang yang 80 juta itu. Jadi itu ada rentetannya ya, ada rentetannya. Yang pertama dari TN, ya, terus dari WN ke WN, terus ke VTZ langsung ke klien kami. Jadi klien kami ini mendapat transfer dari VTZ sebesar apa yang disampaikan di pemberitaan selama ini. Berapa, Pak? Jadi 40 Boleh diulang juta. lagi, Pak, berapa? Yang 40 juta. 40 juta. 40 juta. Oke. Jadi yang 35 itu kurang lebih 2 atau 3 menit langsung ditransfer ke rekening FA. Nah, sedangkan yang 5.000 atau 5 juta itu kan kesedot untuk akomodasi kendaraan. Uang 35 juta itu ditransfer ke VA untuk apa ya Pak ya? Juta. Ya itu kan atas perintah dari dari FA menyampaikan bahwa uang itu tolong ditransfer ke rekening saya. Apakah gitu, ya. ES? Makanya
klien kami langsung transfer itu. Oke, apakah AS mengetahui ia mendapatkan uang 40 juta yang kemudian ditransferkan 35 juta itu dalam rangka apa, Pak? Dia tidak mengetahui itu. Begitu. Jadi dia tidak tahu kalau uang itu dari mana. Jadi cuma karena dia dipinjam nomor rekening, akhirnya ditransferlah sebesar 40 juta itu. Nah, setelah dapat transfer itu langsung ditransfer ke rekening VA Apa lagi. untuk Gitu. kegiatan MC itu, Pak? Yang 40 juta? Dia tidak tahu itu. Kami sasar pertanyaan itu, jadi dia tidak tahu apakah uang itu untuk ngisi acara di Surabaya atau bukan. Dia tidak tahu. Oke, baik. Saya langsung ke Jadi Pak. yang tahu itu adalah Ya, silakan. Yang tahu siapa, Pak? ya, yang tahu itu VTZ itu. Oke. Baik, saya langsung ke Pak Frans. Pak Frans, kalau berdasarkan rekam data digital dan juga pengakuan ES kepada polisi, apakah dia sama sekali tidak mengetahui transaksi 40 juta yang dikirimkannya 35 juta ke VA, Pak? Loh, rekam jejak digital ini kan tidak bisa dibohongi. R sama ES kan sudah chatting-chattingan. Bunyinya adalah titik dan kemudian ketemu di Surabaya. Artinya bahwa ada pemesanan dari ES, kemudian ditransferlah uang tersebut ke ES, dan ES mengambil apa yang dia dagangkan berupa jasa daripada seseorang. Nah, kita ingin menyampaikan sekali lagi bahwa rekam jejak digital itu akan berbicara. Nah, silakan saja, kan sekali lagi saya sudah bilang, silakan saja penasihat hukum membela apa yang menjadi kewajibannya untuk membela kliennya. Baik. Tetapi juga kita akan sampaikan bahwa rekam jejak digital kita juga tidak akan pernah berbohong. Baik. Tadi ada 3 layer lain, Pak, di atasnya ES. Yang mungkin memangkas yang uang tadinya 80 juta menjadi hanya 35 juta sampai ke VA. Benarkah begitu, Pak? Pak Frans? Ya, itu adalah pembagian-pembagian ya yang sudah disampaikan dari awal 30% mendapatkan sekian persen berapa untuk mucikarinya, kemudian berapa yang dapat daripada yang memberikan pelayanan berupa jasa ini. Itu ada pembagian-pembagiannya, dan pembagian-pembagian itu secara rinci ya ada pada berita acara ya. Saya tidak mungkin buka di sini karena itu bukan tugas saya untuk membuka rincian-rincian. Oke, Pak Frans, benar ES hanya mendapatkan 5 juta, Pak, dari transaksi jasa antara R dengan VA, Pak? Ya, itu akan terlihat nanti dari rekam jejak. Akan terlihat berapa uang yang sebenarnya, berapa sebenarnya yang disepakati, kenapa hanya dibagi 5 juta dulu, kenapa ES 35 juta. Nanti masuk di situ ada. Kan semua pembicaraan akan terrekapitulasi nanti. Baik, pemirsa, sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa kami sudah berusaha menghubungi Milano Lubis, kuasa hukum dari Vanessa Angel, yang sebelumnya sebenarnya sudah konfirmasi untuk live by phone dengan kami, namun saat-saat terakhir kami sulit untuk menghubungi Milano Lubis. Saya kembali ke Pak Franky. Pak, sebenarnya peran ES itu apa sih? Dikatakan tadi Pak Frans mengatakan bahwa memang ada chattingan atau pembicaraan antara ES dengan R gitu, Pak. Berarti seharusnya ES mengetahui dong uang itu dari apa dan untuk apa. Ya, sejauh ini ketika kami tanyakan seperti itu, jadi perannya ES ini dalam perkara ini, sebagaimana dalam percakapannya kepada kami, bahwa dia hanya sebagai perantara. Perantara ya, apa, Pak? Dia hanya sebagai penghubung. Karena dia kan hanya teman-teman, ya, teman-temannya. Perantara dalam rangka apa, Pak? Dalam urusan bisnis apakah, Pak?
Ya, maksud kami bahwa ES itu dengan Eva ini bahwa mereka ini berteman. Oke. Berdasarkan keterangan polisi bahwa polisi sudah melakukan pengintaian, sudah mengintai kedua tersangka saat ini ES dan TN ini sudah berjalan 1 bulan, Pak. Ya, kalau sudah dilakukan pengintaian sebelumnya kan bukan hanya 2 ini dong, ya? Karena ada reten tanah, ada yang ada yang lain-lain. Baik, saya tanyakan langsung ke Pak Frans. Pak Frans, kabarnya sudah ada 2 nama lagi yang saat ini sudah masuk daftar pencarian orang dan tengah dilakukan pengejaran, Pak. Betul. Kalau yang disampaikan terakhir oleh pengacara betul. Berarti itu ada beberapa orang yang sudah kita rekam jejaknya, sudah ada sama ES. Kan sudah lama ini kita incar yang bersangkutan. Nah, cuman pada saat yang bersangkutan di Surabaya saja kita lakukan penangkapan. Nah, kan memang targetnya sudah masuk ke wilayah Jawa Timur. Tetapi rekam jejak yang ada, kemudian rekannya juga yang menjadi DPO, itu memang betul. Kita sudah melakukan pencarian, betul. Mobilitas mereka memang ada cukup tinggi di beberapa wilayah kota yang ada di Jawa, kita sudah melakukannya. Tetapi bersabarlah. Kalau nanti jaringan ini sudah terbuka semua, nah orang-orang yang mereka berbicara itu pasti akan kelihatan. Baik, Pak Frans, tadi menurut keterangan Pak Franky bahwa ES ini merupakan layer terakhir dari dalam tanda kutip sindikat prostitusi online kelas atas yang melibatkan artis. Benarkah demikian, Pak? Kalau dari data digital forensik? Satu, kami menolak itu. Yang kedua, pertemukan aja sama Abbas itu. Pasti Abbas tahu. Baik, terakhir ke Pak Franky. Sejauh ini apa yang menjadi dasar Anda untuk membela tersangka ES ini, Pak? Apakah akan menyeret artis lain atau bahkan menyeret Vanessa Angel? Kita tidak ada tujuannya ke sana. Artinya ES ini meminta kami untuk mendampingi dia dalam perkara ini, bahwa semata-mata ini benar-benar membela terkait proses hukum. Jadi tidak ada target-target tertentu, gitu. Kan nanti juga kita bisa buktikan di konfrontir mereka. Kan pasti nanti akan dikonfrontir pada saat pemeriksaan terakhir kan. Baik. Nah, nanti kan di situ kita lihat nanti. Baik, terima kasih Pak Franky Desima Warowo dan Pak Kombes Pol Frans Barung Mangera telah bergabung bersama kami di News Sore. Dan pemirsa, usai jeda, bak truk tanpa muatan tersangkut di jembatan penyeberangan orang di Tol Tangerang menuju Bitung, kilometer 23 Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.